Terima kasih Anda kembali bersama kami di Top News Pemirsa. Polres Indramayu, Jawa Barat terus berupaya untuk mengungkap motif kasus pembunuhan yang menimpa satu keluarga yang 5 jenazahnya ditemukan terkubur dalam satu lubang di lahan belakang rumah korban. Polisi berulang kali menggelar olah TKP dan memeriksa belasan saksi untuk menemukan identitas pelaku. Kasus dugaan pembunuhan sadis yang dialami Sahroni dan keluarganya warga Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terus diselidiki oleh polisi. Kasus temuan 5 jenazah yang dikubur di dalam satu lubang di halaman belakang rumah milik Sahroni di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman ini terus diupayakan pengungkapannya dengan mengumpulkan sejumlah bukti, diantaranya dengan polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di areal rumah korban. Sejak pertama kali penemuan 5 jenazah di rumah keluarga Sahroni pada Senin lalu 1 September 2025, sedikitnya sudah sebanyak 4 kali petugas gabungan menggelar proses olah TKP. Untuk diketahui, Polres Indramayu telah menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Tim penyidik Satreskrim Polres Indramayu juga telah meminta keterangan dari belasan saksi dan jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah. Sejumlah saksi yang diperiksa polisi diantaranya kerabat dekat dan tetangga korban, juga sejumlah orang yang dinilai mengetahui keseharian dari kelima korban. Tim penyidik meningkatkan statusnya ke penyidikan, prosesnya ke penyidikan, karena dari tim rekan-rekan penyidik meyakini menemukan ada peristiwa pidana pada kasus tersebut. Untuk saksi sendiri berkembang sudah bertambah atau seperti apa? Ya, saksi awal sebenarnya yang kami minta dari pelapor dan beberapa warga di situ, pertama 5 orang, kemudian berkembang kurang lebih 11 orang sampai saat ini. Kemungkinan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan atau keperluan untuk penyidikan. Hingga kini, garis polisi masih terpasang di rumah keluarga Sahroni yang kondisinya nampak kotor dengan kendaraan milik korban yang masih terparkir di dalam garasi. Salah seorang tetangga korban, Ijabah, mengaku mengenal keluarga Sahroni sebagai sosok keluarga yang baik dan ramah pada kerabat dan tetangganya meski jarang bergaul. Para tetangga korban tak menyangka jika keluarga Sahroni yang memiliki usaha toko sembako juga rumah sarang walet serta sejumlah kontrakan ini ditemukan meninggal dunia dengan kondisi sangat mengenaskan dan jenazahnya dikubur di dalam satu lubang di halaman rumahnya. Tapi baik Pak sama warga sekitar? Baik, orangnya enak. Tapi begitu, tertutup di sana. Orang lihat juga kayaknya rumah ini rumah subuh. Rajin beribadah informasi? Ya ibadah sih paling getol. Tiap duhur sama asapnya keluar masjid. Komunikasi terakhir kapan Pak sama? Nggak pernah komunikasi. Melihat terakhir Pak? Terakhir hari Kamis tadi cuma gitu. Oh, Kamis lah kayak gitu. Hari Kamis? Iya, sholat duhur. Pakai apa? Ya biasa pakai itu, kepala menunduk. Pakai motor aja. Motor. Hingga hari ke-6 sejak temuan kelima jenazah Sahroni dan keluarganya, tim penyidik masih belum mengungkap motif dari kasus dugaan pembunuhan sadis tersebut. Warga berharap polisi bisa segera mengidentifikasi tersangka dan menangkapnya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Deddy Musasi, Metro TV. Dan pemirsa, kasus pembunuhan satu keluarga ini hingga kini masih menyisakan misteri dan hingga kini polisi belum juga menangkap satu pun terduga pelakunya. Lalu apa analisis kriminolog terkait dengan motif pembunuhan ini pemirsa? Untuk membahasnya kita sudah bergabung dari luar studio, ada kriminolog Mbak Hanifah Hasna. Assalamualaikum Mbak Hanifah. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Alka. Malam Mbak, terima kasih bergabung bersama kami. Mbak, sejumlah fakta ditemukan di TKP bahwa tidak ada barang-barang yang hilang, kendaraan, harta benda, dan yang lainnya. Namun warga sempat melihat ada 2 mobil pick-up yang berhenti di rumah korban sebelum ditemukan 5 jenazah ini. Mungkinkah ini pelakunya adalah orang dekat yang mengenal baik korban-korban ini? Oke, baik. Kalau kita melihat faktanya tidak ada barang yang hilang dan ada 2 mobil. Kalau 2 mobil ini kan kita melihat bahwa yang dibawa adalah mobil pickup. Kalau mobil pickup itu ada kemungkinan, kembali lagi ya ini masalah kemungkinan. Ada kemungkinan dia akan mempersiapkan logistik gitu, terhadap sesuatu gitu ya. Bisa jadi dia mau mengangkut sesuatu, entahlah itu barang
korban itu sendiri. Tapi ini ternyata tidak dilakukan. Tetapi bahwa pelaku ini bisa masuk ke dalam rumah, bisa diterima dan berproses di situ sampai terjadi pembunuhan, ada kemungkinan atau ada indikasi dia adalah orang yang dikenal. Bukan berarti ini orang dekat ya, bisa jadi ini orang yang dikenal. Dikenal itu bisa jadi kerabat atau relasi bisnis atau teman yang lain gitu. Nah, ada namanya victim offender relationship, di mana seseorang yang ada hubungan dekat itu ketika tidak bisa menyelesaikan permasalahan, akhirnya dia melakukan agresi. Nah, ini yang harus diungkap oleh kepolisian. Begitu Mas Bangka. Iya, ada mengarah ke victim defensif tadi Mbak ya. Mungkinkah ada motif dendam juga Mbak? Karena mungkin penghilangan nyawa sekeluarga ini biasanya mengarah ke sebuah dendam kesumat yang sangat luar biasa. Iya, benar sekali. Kalau kita melihat overkill ya yang dilakukan oleh pelaku terhadap 5 korban ini, berarti kan ada sesuatu, ada emosi yang meledak-ledak atau kemarahan yang memuncak yang tidak bisa diselesaikan sehingga dia melakukan agresi sebagaimana yang sudah diberitakan. Nah, ini berarti kan ada sesuatu yang tidak terselesaikan. Nah, yang kedua ada kemungkinan ada masalah ekonomi di mana pelaku atau korban atau di antara keduanya terlibat hutang-hutang. Jadi perebutan waris atau bisnis tertentu yang tidak bisa diselesaikan sehingga pelaku memilih untuk menghilangkan nyawa korban. Dan ada motif penghilangan jejak gitu ya. Karena dengan melakukan penghilangan atau penguburan terhadap 5 orang ini berarti dia ingin menguasai korban dan tidak ingin ada saksi satupun yang mengetahui. Yang perlu kita pahami juga adalah apakah ini by design, maksudnya apakah pelaku ini dari awal memang sudah merencanakan pembunuhan atau ada by escalation gitu ya. Jadi ketika terjadi agresi tidak bermaksud membunuh tetapi terbunuh dan dilihat oleh saksi yang lain atau keluarga yang lain. Sehingga dia melakukan pembunuhan terhadap korban yang lain atau anggota yang lain yang bukan ada konflik. Atau by accident, sebetulnya tidak mau melakukan tapi ternyata terbunuh duluan. Nah, ini yang harus kita ketahui dari ketiganya ini, motif apa dan bagaimana cara si pelaku ini tadi melakukan pembunuhan terhadap 5 korban tersebut. Iya, Mbak Hanifa, kasus ini semakin memprihatinkan karena juga ada balita yang menjadi korban dan ini sudah naik ke tahap penyidikan dengan pemeriksaan bahkan belasan saksi sudah diperiksa, namun hingga kini polisi belum menangkap satupun terduga pelaku. Apakah menurut Anda kasus ini cukup pelik untuk diungkap? Oke, ada ya istilahnya namanya dark figure of crime, yaitu kasus yang sulit diungkap karena minimnya koneksi langsung atau bukti langsung terhadap pelaku. Jadi banyaknya saksi-saksi yang dipanggil, kalau mereka hanya mengetahui keberadaan dan suara misalnya ya dari mobil tersebut, tetapi dia tidak bisa mengidentifikasi langsung siapa pelakunya, maka kepolisian pastinya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengungkap ini semua. Karena bagaimanapun juga polisi akhirnya harus melakukan menghubungkan antara titik-titik bukti tadi itu, karena saksinya tidak bisa memberikan bukti-bukti atau kesaksian yang berhubungan dengan identitas pelaku. Lalu ada kemungkinan sudah dimanipulasi TKP-nya karena kita sama-sama tahu sudah dikubur, sudah dirapikan dan mungkin sudah melakukan penghilangan beberapa barang-barang bukti. Ini yang membuat kondisi kepolisian menjadi semakin sulit untuk mengungkapkan. Demikian, Mas. Iya. Artinya sudah diperiksa belasan saksi belum tentu ini sudah mengerucut ke kasus ini akan terpecahkan semacam itu, Mbak. Iya, tapi walaupun demikian, ini kan apalagi dengan keterlibatan warga yang kemarin sudah melakukan pembongkaran terhadap kubur itu ya, berarti kan ada kemungkinan sudah terkontaminasi, ada barang yang hilang gitu ya, dan udah tercampur dengan beberapa sidik jari. Tapi walaupun demikian, polisi tetap bisa melakukan penelitian lagi karena masih ada DNA yang nempel di barang-barang yang ada di tempat itu, baik cangkul yang digunakan, ada ember yang digunakan, atau mungkin tanah di sekitar kuburan. Jadi ini sebetulnya menjadi PR kepolisian untuk mengungkapkan dari minimnya keterangan saksi dan dengan banyaknya saksi tapi minim keterangan tadi itu, tapi masih punya beberapa cara untuk melakukan pembongkaran ini.
Menurut Mbak Hanifa, untuk mengungkap kasus ini sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh polisi? Nah, yang pertama yang tadi itu Mas, forensik gitu ya. Forensik itu kan berarti uji DNA pada barang-barang yang tertinggal. Yang tadi itu ember, ada cangkul, ada tanah di sekitar situ. Lalu analisis digital bahwa handphone korban itu perlu kita ketahui dengan siapa dia berhubungan, apa yang dikomunikasikan. Ini yang nantinya akan kita ketahui dia sebetulnya ada berkonflik dengan siapa. Kalau barang itu masih ada. Yang kita ketahui kan tidak ada barang yang hilang. Lalu CCTV atau lalu lintas di tempat itu. Bahwa keterangan saksi walaupun dia cuma mendengar dan dia hanya melihat tanpa mengetahui platnya, tapi identifikasi ini sebetulnya sangat-sangat penting untuk kebutuhan polisi dalam mengungkap kejahatan. Yang tidak kalah pentingnya adalah secara viktimologi, menggali latar belakang keluarga ini. Apakah pernah berkonflik dengan seseorang? Apakah pernah berbisnis dengan seseorang? Sehingga motif dari orang yang bisa kita tunjuk atau kita duga itu menjadi lebih mengerucut apakah bisniskah, apakah wariskah, atau hutang-hutang. Yang terakhir adalah profiling pelaku. Kalau dia bisa masuk ke rumah itu, bisa melakukan penguburan yang tentunya membutuhkan waktu yang lama, artinya ini kan bukan orang asing bagi pemilik rumah atau korban maupun orang di sekitar. Berarti ini yang harus bisa kita kerucutkan. Selain itu, yang sudah dilakukan kepolisian memanggil beberapa keluarga, berarti ini kan psikososial. Mengetahui bagaimana sebetulnya perilaku atau kehidupan korban selama ini. Nah, kondisi-kondisi inilah yang harusnya dilakukan oleh kepolisian untuk lebih mengerucutkan permasalahan dan bisa mengungkapkan kejahatan ini. Baik, Mbak Hanifa, semoga ada segera titik terang yang ditemukan oleh polisi di sana untuk mengungkap kasus ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro TV. Assalamualaikum Mbak Hanifa. Terima kasih Mas Alka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.